warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi buat Bapak Koilul Kolik sebagai dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pengendalian Usaha. Perkenalkan, saya Rini Jana, NPM 2015-310272, Prodi Manajemen kelas 4 Reguler 1 Klaster 2B, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Paca Budi Medan. Jadi di sini saya ingin memaparkan atau menjelaskan terkait materi 3 sampai materi 7 mengenai manajemen pengendalian usaha. Jadi sebelum itu jangan lupa diikutin video ini ya guys. Merintis usaha baru dan model pengembangannya. Pengertian dari bisnis menurut Fognes dan Kapur adalah suatu kegiatan usaha individu yang diorganisasi untuk menghasilkan atau menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Peggy Lambing, memulai usaha atau mendapatkan ide untuk berbisnis adalah pengalaman yang diperoleh ketika bekerja dari beberapa perusahaan. 11% responden memulai usaha untuk memenuhi peluang pasar. Cara memasuki dunia usaha yaitu ada beberapa. Yang pertama, merintis usaha baru. Yang kedua, membeli perusahaan orang lain. Dan yang ketiga, kerjasama manajemen. Merintis usaha baru dapat meliputi beberapa bidang, yaitu bidang dan jenis usaha yang dimasukin, bentuk usaha dan bentuk pemilikan yang akan dipilih, tempat usaha yang akan dipilih, organisasi usaha yang digunakan, hambatan-hambatan dalam memasuki industri, serta paten kompetensi inti kewirausahaan. Pengelolaan usaha dan strategi kewirausahaan. Yang satu, pengelola usaha, pengelolaan keuangan, teknik dan strategi pemasaran, teknik pengembangan usaha, manajemen dan strategi kewirausahaan. Kompetensi inti dan strategi bersaing dalam kewirausahaan. Tidak dapat disangkal lagi bahwa kesinambungan hidup perusahaan sangat bergantung pada ketahanan untuk kewirausahaan. Strategi bersaing dalam kewirausahaan mengungkapkan 5P, yang sama artinya dengan strategi, yaitu perencanaan, pola, posisi, perspektif, dan permainan atau taktik. Analisis pengembangan bisnis dan studi kelayakan usaha. Pentingnya studi kelayakan usaha tentang layak atau tidaknya suatu bisnis dilaksanakan dengan menguntungkan secara terus-menerus. Adapun proses dan tahap studi kelayakan yaitu tahap penemuan ide atau perumusan gagasan, tahap formulasi tujuan, tahap analisis, serta tahap kelayakan. Analisis kelayakan usaha meliputi beberapa aspek, yaitu aspek pemasaran, aspek produksi, aspek manajemen, serta aspek keuangan. Kriteria investasi. Beberapa kriteria investasi yaitu meliputi periode pembayaran kembali, kriteria nilai sekarang bersih, kriteria rasio biaya manfaat, serta kriteria tingkat pengembalian internal. Penyusunan studi kelayakan bisnis yaitu setelah menganalisis berbagai aspek bisnis, cermat mungkin dan hasilnya secara ekonomis dinyatakan layak, maka langkah selanjutnya adalah menyusun laporan studi kelayakan. Organisasi dan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi yang berorientasi laba. Pengertian manajemen secara spesifik, dan ada 3 alasan utama dibutuhkannya manajemen dalam organisasi, yaitu mencapai tujuan, mencapai keseimbangan, serta mencapai efisiensi dan efektivitas. Ciri-ciri organisasi profit. Yang pertama, berorientasi pada laba, berbentuk perusahaan atau korporasi, serta pemegang perusahaan adalah seorang pebisnis, pemegang tunggal atau kemitraan. Pengertian laba. Laba merupakan salah satu tujuan perusahaan didirikan dan laba tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Laba yang diperoleh dari divisi-divisi dapat dikelompokkan menjadi pusat laba, dan pengertian dari pusat laba itu sendiri dapat dijelaskan sebagai berikut. Konsep-konsep dasar sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian sedikitnya memiliki 4 elemen sebagai berikut: pelacak atau sensor, penilai, efektor, dan jaringan komunikasi. Batasan-batasan sistem pengendalian manajemen berada di tengah-tengah antara formulasi dan pengendalian tugas. Formulasi strategi paling tidak sistematis, fokus pada jangka panjang, mempergunakan perkiraan kasar akan masa depan, dan proses perencanaan merupakan hal penting. Perbedaan antara formulasi strategi dan pengendalian manajemen, di mana formulasi strategi adalah proses pengambilan keputusan strategi baru, sementara pengendalian manajemen adalah proses implementasi strategi tersebut. Perbedaan antara pengendalian tugas dan pengendalian manajemen. 1.
1. Dalam pengendalian manajemen, para manajer berinteraksi dengan manajer lainnya, sedangkan dalam pengendalian tugas tidak terlibat atau non-manajer. 2. Dalam pengendalian manajemen, fokus terletak pada unit organisasional, sementara dalam pengendalian tugas fokus terletak pada tugas spesifik yang dilakukan oleh unit-unit organisasional. Yang ketiga, pengendalian manajemen adalah aktivitas para manajer dalam memutuskan apa yang harus dilakukan dalam kendali strategi secara umum, sedangkan pengendalian tugas berhubungan dengan tugas-tugas tertentu yang sebagian besar membutuhkan sedikit atau tidak sama sekali mempertimbangkan untuk melaksanakannya. Perilaku organisasi. Organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis. Perilaku dalam organisasi. Timothy menjelaskan bahwa perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang menyelidiki dampak yang dipunyai oleh suatu individu, kelompok, dan juga struktur pada perilaku yang ada di dalam suatu organisasi. Manfaat perilaku organisasi, yaitu perilaku organisasi akan bertindak sebagai map untuk kehidupan anggota yang ada di dalam organisasi, melakukan penelitian yang sistematis dan berguna untuk memahami dan juga memprediksi kehidupan organisasi tersebut. Perilaku organisasi akan membantu setiap individu dalam memahami perilaku mereka sendiri dan juga orang lain yang berada di dalam organisasi. Elemen-elemen perilaku organisasi meliputi beberapa faktor, yaitu manusia, struktur, teknologis, serta sistem sosial. Ruang lingkup perilaku organisasi yaitu perilaku individu studi. Perilaku individu adalah suatu studi terkait kepribadian individu, pembelajaran, sikap, motivasi, dan juga kepuasan kerja. Yang kedua, perilaku antar individu adalah suatu studi yang dilakukan dengan adanya komunikasi antara setiap karyawan di antara mereka sendiri dan bawahan mereka. Yang ketiga, perilaku kelompok perilaku. Kelompok ini akan mempelajari terbentuknya suatu organisasi, struktur organisasi, efektivitas organisasi, dan berbagai upaya kelompok yang dilakukan untuk bisa mencapai tujuan organisasi. Faktor-faktor informal yang mempengaruhi perilaku dalam organisasi, yaitu terdapat faktor-faktor eksternal meliputi loyalitas, keuletan, semangat, serta kebanggaan. Yang kedua, faktor-faktor internal meliputi budaya, manajemen, organisasi informal, persepsi dan komunikasi, kerjasama dan konflik, serta sistem pengendalian formal, jenis-jenis organisasi, yaitu struktur organisasi fungsional, yang kedua struktur unit bisnis, yang ketiga struktur organisasi matriks. Pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban meliputi organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Pada hakikatnya, perusahaan merupakan sekumpulan pusat-pusat tanggung jawab yang masing-masing diwakili oleh sebuah kontak dalam bagian organisasi pusat-pusat tanggung jawab tersebut, kemudian membentuk suatu hierarki. Jenis-jenis pusat tanggung jawab meliputi pusat pendapatan, pusat beban, pusat laba, serta pusat investasi. Pusat administrasi dan pendukung. Pusat administrasi dan pendukung adalah pusat biaya kebijakan yang berfungsi untuk memberikan jasa pada pusat pertanggungjawaban lain, meliputi manajemen senior korporat dan manajemen unit bisnis, serta para manajer unit-unit yang menyediakan layanan kepada pusat tanggung jawab. Permasalahan dalam pengendalian di pusat administrasi dan pendukung. Pengendalian atas beban administrasi cukup sulit dikarenakan yang pertama, kesulitan dalam pengukuran output. Yang kedua, ketidaksesuaian antara cita-cita staf, departemen, dan cita-cita perusahaan. Pusat pemasaran terbagi atas dua jenis aktivitas, yaitu aktivitas logistik. Aktivitas logistik adalah aktivitas yang terlibat dalam memindahkan barang dan perusahaan ke pelanggan mengumpulkan piutang jatuh tempo dari para pelanggannya. Yang kedua, aktivitas pemasaran. Aktivitas pemasaran adalah aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh pesanan. Sekian dan terima kasih dari materi yang saya paparkan. Dan tidak lupa juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Khairul Qolik yang telah membimbing saya untuk menyelesaikan tugas UTS hari ini. Dan buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya lewat kolom komentar ya guys. Saya Adi Nijana, saya mohon undur diri. Jika ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan menurut kalian, saya mohon maaf dan saya mohon ampun. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys channel YouTube ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.